undang-undangnya ada dua, maka kemudian nanti kita carikan formatnya, formulasinya. Nah ini yang nanti tugas dari panja itu, nanti formulasinya seperti apa sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kalau 12 tahun saya kira saya layak kalau 12 tahun, tetapi kalau baru 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, ini yang terpaksa kemudian nanti keluhannya Pak Kepala Dinas diganti dengan fresh graduate ya. Bapak Ibu, saya kira ini banyak hal yang masukan sifatnya. Mudah-mudahan dicatat ya. Ada tenaga ahli juga. Jadi ini semuanya karena panjanya baru diresmikan. Tapi belum mulai kerja, belum mulai kerja. Judulnya pengangkatan GTK, guru dan tenaga kependidikan menjadi ASN. Mohon maaf, tidak bisa PNS harga mati, nggak bisa, karena undang-undangnya ASN. ASN itu ada dua, ada PNS dan ada P3K. Dengan alasan tadi Pak Martanto bilang karena kondisi keuangan negara dan sebagainya, ya sudah, kita terima sesuai dengan undang-undang, kita nggak bisa nabrak undang-undang. Tetapi ya sebenarnya saya usulnya penyelesaian, tetapi Komisi 10 kesepakatnya pengangkatan, karena kan ternyata bakti itu kan ada karena kebutuhan. Jadi honorer itu ada karena kebutuhan. Masalahnya memang pengalaman tadi Pak Wartanto 2009, 2011 itu naik bukan 1-2 kali, bukan 100%, bukan, tapi 11 kali. Jadi kenaikannya itu luar biasa. Itu karena tahu bahwa K1 itu diangkat semuanya jadi PNS, sehingga berlomba-lomba mengangkat honorer. Itu masalahnya mungkin. Tetapi sekarang saya kira perlu dicek, yang penting ada enggak, dan itu di lapangan ada. Nah itu verifikasi dan validasi data itu, kita ini problematikanya di data memang. Tetapi sudah dikunci nih 438.000 itu sudah dikunci, dan guru itu cuma 156 yang kedua ya, 157 mohon maaf, 157.000 itu juga sudah dikunci, tidak bisa nambah. Yang kedua ya, yang kedua. Nah sekarang itu kan masalahnya karena K2 tidak selesai, maka ada yang non K. Nah, mestinya kan 2005 PP 48 itu 2006 itu selesai lah gitu. Ternyata 2009 nggak selesai, 2012 malah keluar PP 56 dan seterusnya sampai kemudian kemarin 2019 itu mau diselesaikan semua. Jadi rapat gabungan 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah terakhir, sehingga mestinya demonya kan PNS harga mati, tetapi kemudian tidak harga mati, harga hidup. Harga susah ya kalau kemudian akhirnya rapat gabungannya tertutup dan pemerintah mengajukan 3 skema. 3 skema itu sesuai dengan undang-undang ada 2, yaitu PNS dan P3K. Kemudian satunya itu guru dengan gaji sesuai dengan UMK atau UMR gitu. Jadi ini yang tetapi sekarang nggak ada diskusi menjadi 3 karena undang-undangnya hanya 2. Dan undang-undangnya ada 2, maka kemudian nanti kita carikan formatnya, formulasinya. Nah ini yang nanti tugas dari panja itu, nanti formulasinya seperti apa sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Nah hanya mungkin nanti tentu ada batasan waktu. Artinya yang berapa tahun tadi Pak Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Batang menyampaikan rata-rata 12 tahun pamannya. Kalau 12 tahun saya kira saya layak itu. Kalau 12 tahun, tetapi kalau baru 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, ini yang terpaksa kemudian nanti keluhannya Pak Kepala Dinas diganti dengan fresh graduate ya, kan masih fresh juga kalau yang baru 1 tahun, masih fresh lah, masih mikirnya masih inilah, masih cerdas gitu. Tapi kalau sudah 10-15 tahun itu sudah mikir utang, sudah mikir apa segala macam, sudah menikah, sudah ini dan seterusnya, iya sudah lemes, jadi mungkin mikirnya ini. Yang cerita Pak Guru ini Pak. Cerita Pak Guru, saya pernah jadi honorer, saya pernah jadi PNS, saya pernah jadi kepala SMK dan sebagainya, sehingga saya kira memang tidak adil. Tetapi sekali lagi ini masukan sudah ditulis, kemarin juga sudah nyampaikan, dan nampaknya saya nggak akan merespon satu-satu, dan ini menjadi masukan yang luar biasa.
mudah-mudahan Bu Agustina Wilujeng juga nyicil. Oh, ada Mas Nada kan, nulis ya Mas saya. Ada Mas Nada itu dicicil gitu supaya nanti jadi rekomendasi di. Ya Pak Fikri. Wah itu suaranya keras. Dengarkan. Ya suaranya keras berarti itu energinya, powernya masih full power tuh. Belum. Kalau belakang powernya ada Pak Fikri. Belakang powernya ada Pak Fikri. Ini ada Mas Nada juga nulis saya kira. Jadi nanti mohon maaf bukan menyerahkan begitu ya, tapi bareng-bareng bersama-sama. Jadi Bapak Ibu itu nanti mengawal bersama. Jadi yang sudah-sudah misalnya dulu itu lembaga kursus dihilangkan begitu saja oleh Kemendikbud, ada demo, ada apa segala macam, kita atur, kemudian diatur sampai ke Komisi 10, dialog dengan Komisi 10 dan sebagainya, akhirnya dapat 2 ya, rumahnya dapat 2 ya, 2 direktur ya Pak, pas 1 direktur, tapi ada di pendidikan vokasi, di vokasi saja, ya, tapi ada jelas rumahnya, tadinya nggak ada rumahnya. Ini Kemendikbud gimana kalau tiba-tiba menghilangkan begitu saja, kursus-kursus mau dibubarkan saja atau bagaimana, atau juga lembaga lain, ternyata luar biasa. Jadi ini nggak ada yang tidak didengar kalau kita bersama-sama, jadi bersama-sama, jangan kemudian nyerahkan ini, wah nanti kalau nggak sukses DPR-nya memang nggak bisa kerja atau apa, nggak bisa begitu Pak, bareng-bareng, kan kita terbatas sesuai dengan kewenangan kita masing-masing, sehingga saya tidak perlu merespon, termasuk ini Bapak Ibu yang COE kosong Pak, monggo, saya kan sudah kasih ini dan sudah didengar ini, meskipun tapi kan di dirjen vokasi ya Pak. Nah mohon ini keluhan bapak-bapak dari sini, COE Center of Excellence SMK, yang lain pada dapat, sini zong katanya ya Pak, begitu istilahnya zong, istilahnya kosong. Tadi masa 1-2 nggak ada, 1-2 itu apa gunanya kita datang ke sini Pak, gitu. Jadi minta tolong. Itu Pak Wartanto silakan. Kan ada 500 masa 1-2 tidak dapat ya Pak, masa kosong sama sekali. Iya ya, mudah-mudahan, makanya Bapak mendengar Pak Somanta ya, ya itu. Jadi ini silakan dicatat Pak Wartanto, dicatat aja nomornya. Dicatat nomornya. Meskipun itu beliau direktur kursus, tetapi kan 1 dirjen. Direktur SMK kebetulan lagi kena COVID bersama keluarganya, sama istrinya dan sebagainya, masih, sehingga mungkin nggak bisa ke sini. Saya memang sudah pesen-pesen kalau bisa kita datang bersama dengan pengambil kebijakan, bukan yang nanti kita tampung, kita sampaikan, oh enggak bisa. Kita sampaikan, ini Pak Wartanto langsung juga, tapi ini beliau direktur khusus. Jadi kalau ada hal-hal yang lain, tadi sudah mengingatkan beliau, jangan tidak nyebut-nyebut kursus dong. Ini karena SMK itu nggak sudah sendiri, nggak bisa langsung ini. Jadi manfaatkan, nanti saya kira pendidikan luar sekolah yang dulu di pendidikan masyarakat, saya kira bisa dimanfaatkan. Saya kira itu saja, yang lain cukup ya Mbak Esti ya, waktunya saya kira begitu. Jadi sudah lebih seperempat jam, mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas segala responnya, dan kami masih masih menunggu, mungkin kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan secara tertulis. Tadi muncul emailnya, alamat email silahkan ditulis, kemudian atau mungkin kalau sekretariat ada WA, ada apa segala macam, disampaikan, silahkan begitu. Sekali lagi matur nuwun, saya kembalikan.